Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Nurul Fadilah Channel. Hari ini kita akan membahas pelajaran PPKN kelas 9, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa 1945 sampai 1950. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, penerapan Pancasila mendapat banyak tantangan. Di antaranya, Belanda melakukan agresi militer. Selain itu, terdapat juga peristiwa-peristiwa lain, antara lain yang A. Pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun, Jawa Timur tahun 1948 dengan tokohnya Musso. Yang B. Peristiwa DI Darul Islam dan TII Tentara Islam Indonesia yang terjadi di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949 dan Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1949. Tokoh pendirinya adalah Kartosuwiryo. Yang C. APRA Angkatan Perang Ratu Adil. APRA melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950. APRA didirikan oleh Raymond Westerling. Tujuan APRA ialah ingin tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia Serikat. D. Andi Aziz. Pemberontakannya dilakukan tanggal 5 April 1950. Tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan negara Indonesia Timur yang merupakan bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang E. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan yang terjadi tanggal 25 April 1950 dengan tokohnya Dr. Saumokil. Tujuan RMS adalah melakukan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. 2. Masa 1950 sampai 1959. Pada masa ini Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. Dan pada masa ini pula terlaksana pemilu pertama Indonesia tanggal 29 September 1955. Dan pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada periode ini, persatuan Indonesia juga mendapat tantangan, di antaranya yang A. Peristiwa Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan pada Agustus 1953 dengan tokohnya adalah Kahar Muzakar. Kemudian di Kalimantan Selatan pada April 1950 dengan tokohnya Ibnu Hajar. Dan di Aceh 20 September 1953 dengan tokohnya Daud Biuruh. B. Pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang didirikan di Sumatera pada tanggal 15 Februari 1958. Tokohnya adalah Ahmad Hussein. C. Pemberontakan Permesta atau Perjuangan Semesta. Pada tanggal 17 Februari 1958 diadakan pertemuan di Universitas Permesta yang menghasilkan keputusan bahwa Permesta memutus hubungan dengan pemerintah RI. 3. Masa 1959 sampai 1966. Periode ini disebut demokrasi terpimpin. Pada masa ini terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila, yaitu A. Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. B. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden. C. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, tidak dipilih oleh rakyat tetapi dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden. D. Pelaksanaan politik konfrontasi. E. Adanya penggabungan nasionalis, agama, dan komunisme atau Nasakom. F. Pemberontakan G30 SPKI.
Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965. 4. Masa 1966 sampai 1998. Pada 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura, dengan tuntutannya yaitu: A. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. B. Bubarkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. C. Turunkan harga. Masa ini disebut sebagai masa Orde Baru. Pada masa ini, hal yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila antara lain: A. Kebebasan pers dianggap terbatas. B. Pemerintahan cenderung sentralistik. C. Demokrasi cenderung dikekang. Hanya ada 3 partai pada masa itu, yaitu Partai Golkar, PDI, dan P3. D. Diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Masa 1998 sampai sekarang. Pada masa ini disebut sebagai masa reformasi. Dan pada masa ini mahasiswa beserta masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Perkembangan demokrasi pada masa ini antara lain: A. Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai. B. Dilakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 yang bertujuan menyempurnakan aturan dasar negara. Yang C. Pada tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara umum dan langsung. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.